Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aneka bentuk badan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Septi Wulansuri, Presensi 05. Yang pertama, mengenai pengertian perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan. Lalu, sumber-sumber hukum perusahaan. Adapun perusahaan diatur di dalam beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai koperasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Lalu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Berikutnya ada juga Undang-Undang Nomor 32. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Suendra dari Presensi 34. Melanjutkan pembahasan pada kali ini, yaitu membahas perusahaan perseorangan. Nah, jadi perusahaan perseorangan itu adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki hanya oleh perseorangan ataupun bisa disebut juga individu. Nah, jadi pada perusahaan kali ini itu dia diberi kebebasan untuk setiap orangnya mendirikan tanpa adanya intervensi dari pemerintah itu sendiri. Nah, tetapi dalam hukum positif Indonesia tidak ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan hukum usaha perseorangan ini. Nah, menurut Prof. Purwo Sujipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya, masyarakat yang ingin menjalankan usaha dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan dalam bentuk perusahaan dagang ataupun usaha dagang. Ya, begitu. Selanjutnya saya akan membahas perusahaan persekutuan. Nah, jadi pada perusahaan persekutuan ini berbeda sama perusahaan perseorangan tadi. Jika perusahaan perseorangan hanya didirikan oleh seseorang atau individu, tapi kalau perusahaan persekutuan ini dia itu badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, jadi untuk mendirikan badan usaha ini dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah terkait. Jadi kita harus ngurus dulu nih izinnya ke pemerintah. Otomatis pemerintah mempunyai intervensi di dalam izin itu. Contoh perusahaan persekutuan itu ada persekutuan perdata, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, BUMN, dan juga badan usaha milik desa. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya mengenai contoh-contoh perusahaan persekutuan dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang aneka macam badan usaha. Yang pertama adalah persekutuan perdata, yakni suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Lalu ada firma atau sering juga disebut FA, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Diatur dalam 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu ada persekutuan komanditer atau biasanya disingkat dengan CV, adalah merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
diatur dalam KUHD pasal 19 sampai 21. Lalu ada persekutuan terbatas, adalah bentuk persekutuan di mana setiap anggotanya akan dibatasi kewajiban serta tanggung jawabnya pada jumlah tertentu dalam menjalankan perusahaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lalu ada koperasi, adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu ada BUMDes atau BUMDes, yakni Badan Usaha Milik Desa, merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ini ditetapkan dengan peraturan desa. Lalu ada yayasan atau dalam bahasa Inggrisnya foundation, adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Lalu ada BUMN, yakni Badan Usaha Milik Negara, memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Lalu yang terakhir ada BUMD, atau Badan Usaha Milik Daerah, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.